Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Edil Rohispi. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan juga Ananda semuanya tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang sedang Ananda lakukan saat sekarang ini. Nah, oke. Pada video kali ini, Bapak ingin memberikan layanan informasi kepada Ananda semuanya terkait dengan apa itu pekerjaan dan apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan. Nah, diharapkan setelah Ananda menonton video ini nantinya, Ananda bisa paham atau mengetahui serta bisa menyimpulkan apa itu jenis lapangan pekerjaan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, jadi diharapkan Ananda menonton video ini sampai habis. Oke, nah, sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan materi kita hari ini, ada baiknya Anda mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena akan ada banyak sekali video-video menarik lainnya yang akan Bapak upload di channel YouTube ini yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk Ananda sekalian. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi kita pada kali ini. Nah, yaitu tentang pekerjaan dan jenis lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti Bapak akan menjelaskan apa itu pekerjaan dan jenis-jenis lapangan pekerjaan. Dimohon kepada Ananda semuanya untuk menyimak dan menonton video ini sampai habis. Karena nantinya akan ada Bapak minta untuk kepada Ananda semuanya mengisi form penilaian Ananda terkait dengan pemahaman Ananda setelah menonton video ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama. Nah, apa itu pekerjaan? Ananda sering bingung. Apa sih itu pekerjaan? Kerja itu siapa? Nah, jadi begini penjelasannya. Jadi pekerjaan itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dengan dia mencurahkan usaha, tenaga, dan waktunya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hidupnya. Salah satunya kebutuhan ekonomis. Nah, jadi dengan orang bekerja, kemudian dia bekerja itu dia mencurahkan tenaga, usaha, dan waktunya dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya itu adalah kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian pekerjaan ini merupakan sebuah kepuasan pribadi seseorang yang bersifat non-ekonomis. Nah, jadi apabila seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan dan sudah bekerja, akan ada perasaan puas dalam diri seseorang tersebut. Nah, perasaan puas dalam diri seseorang tersebut karena dia sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai jaminan akan kebutuhan ekonominya. Dia merasa ada kepuasan pribadi yang dia miliki. Nah, kepuasan pribadi itulah yang kita sebutkan dengan yang kebutuhan non ekonomis. Nah, seperti itu. Nah, untuk Ananda semuanya atau siswa-siswi semuanya, pernahkah Ananda berpikir kemana saya setamat sekolah? Nah, setamat misalkan ini kan
sekarang ada yang masih jenjang SMP, tentu melanjutkan ke jenjang SMA terlebih dahulu, atau jenjang madrasah aliyah atau MAN. Kemudian setelah tamat dari SMA atau setelah tamat dari MAN, nah tentu harus menentukan kemana nantinya setelah tamat dari sekolah, apakah mau bekerja atau mau melanjutkan pendidikan. Salah satunya yaitu kuliah di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, jika ada yang memilih untuk bekerja, nah tentu terfikir lagi, apa jenis pekerjaan yang cocok untuk diri saya ini? Itu pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok untuk diri saya ini. Nah, oke. Jadi terkait dengan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk diri kita. Nah, yang terpenting dan terutama sekali, kita harus mempersiapkan diri kita dulu secara matang untuk memasuki dunia pekerjaan. Nah, persiapan yang kita lakukan yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja macam-macam jenis lapangan kerja. Salah satunya yang ada di negara kita ini Indonesia. Nah, apa-apa saja pekerjaan yang harus kita ketahui seperti itu. Nah, kemudian pastikan kita sudah memenuhi standar tuntutan pekerjaan. Nah, kemudian pastikan kita sudah memenuhi syarat untuk bisa bekerja. Misalkan ada siswa yang ingin bekerja menjadi dokter, kemudian ada yang ingin bekerja menjadi guru, ada yang ingin bekerja menjadi perawat, ada yang ingin bekerja menjadi bidan. Nah, kita pahami dulu, kita ketahui dulu apa syarat untuk bisa menjadi seorang dokter, apa syarat untuk menjadi seorang bidan, apa syarat untuk menjadi seorang guru. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Nah, persyaratan administratif yang diperlukan ini, itulah yang Bapak katakan tadi. Pastikan kita telah memenuhi syarat. Nah, syaratnya yaitu misalkan ingin menjadi guru, setidaknya kita harus sudah menempuh jenjang pendidikan S1 atau pernah berkuliah S1, yaitu sarjana pendidikan. Itu orang yang ingin menjadi guru. Nah, kemudian yang ingin menjadi perawat atau bidan setidaknya telah mendapatkan gelar keperawatan atau sarjana keperawatan dan sarjana kebidanan seperti itu. Selain itu, misalkan ada yang tidak ingin menjadi guru, ada yang tidak ingin menjadi dokter, tidak ingin menjadi perawat. Nah, mungkin ada yang mau berwirausaha. Ya tidak apa-apa. Karena itu juga merupakan suatu pekerjaan, nah, wirausaha. Nah, dari wirausaha ini kita juga akan terpenuhi nantinya kebutuhan ekonomis kita, kebutuhan akan hidup kita, yaitu kebutuhan ekonomis tadi. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita mau bekerja, kita ingin mempunyai pekerjaan, nah kita harus mempersiapkan diri kita yang matang terlebih dahulu. Kemudian kita ketahui apa-apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan, kemudian apakah kita memenuhi standar tuntutan pekerjaan itu, kemudian syarat administratifnya harus kita ketahui terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa menentukan kemana kita nantinya setelah tamat dari sekolah atau setelah tamat kuliah. Nah, seperti itu. Oke, untuk jenis-jenis lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini cukup banyak sekali. Banyak jenis serta macamnya. Dan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan baru. Nah, sekarang banyak sekali kita temui seperti itu pekerjaan-pekerjaan yang muncul seiring dengan perkembangan atau kemajuan teknologi.
Nah, seperti ada yang memilih bekerja menjadi YouTuber, kemudian memilih bekerja menjadi vlogger. Nah, kemudian ada memilih bekerja untuk berjualan online melalui smartphone atau Android yang dia punya. Misalkan berjualan di Shopee, kemudian Bukalapak, Lazada. Kemudian ada juga yang berjualan melalui Facebook, Instagram, dan aplikasi WhatsApp. Nah, itu merupakan sebuah pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Nah, karena itu akan menghasilkan uang, karena itu akan menghasilkan berupa kebutuhan ekonominya akan terpenuhi dengan dia bekerja tersebut, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan kita coba sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi segala pekerjaan yang kita lakukan tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, dan juga tentunya yang terutama sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu benar. Kemudian dari pekerjaan kita tersebut apa yang kita lakukan itu halal, dan jangan melakukan pekerjaan yang haram seperti itu. Mari kita simak apa-apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Nah, jenis-jenis lapangan pekerjaan itu sangat banyak sekali gitu. Nah, pada video kali ini Bapak hanya memberikan setidaknya 5 bidang jenis lapangan pekerjaan saja kepada Ananda-Ananda semuanya, yang misalnya yang jenis pekerjaan itu umum dimiliki oleh setiap orang, seperti itu. Nah, jadi Bapak merangkum di sini 5 jenis pekerjaan yang perlu Ananda-Ananda semua ketahui. Nah, untuk jenis pekerjaan yang pertama itu apa? Mari kita simak. Nah, lapangan kerja yang pertama yaitu lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, jadi ini misalkan ada Ananda yang ingin menjadi ahli pertanian, kemudian menjadi ahli peternakan, ahli kehutanan, penyuluh pertanian. Kemudian ada juga yang ingin menjadi petani. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk petani ini banyak macamnya. Apakah itu menjadi kuli, misalkan buruh tani, atau petani sawit, petani karet, dan segala macamnya. Kemudian ada juga operator mesin pertanian. Kemudian pengangkut kayu. Nah, kemudian tadi ada penyadap getah, peternak. Nah, untuk peternak juga banyak macamnya. Apakah mau beternak ayam, beternak sapi, beternak kambing. Nah, atau mau beternak burung atau beternak ikan. Nah, baru yang terakhir jenis pekerjaannya itu nelayan. Nah, untuk jenis lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan ini cukup banyak sekali, namun Bapak hanya mengambil sebanyak 10 saja. 10 jenis pekerjaan saja. Nah, oke, kita lanjutkan ke jenis lapangan kerja yang kedua, yaitu lapangan kerja pada bidang kesehatan. Nah, untuk lapangan kerja pada bidang kesehatan ini, contohnya, misalkan untuk ananda-ananda yang tamat dari SMA nantinya, itu tidak bisa langsung bekerja pada bidang kesehatan. Misalkan ingin langsung jadi dokter, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, ahli gizi, tidak bisa. Nah, jadi ananda terlebih dahulu harus kuliah. Nah, setidaknya misalkan ada yang ingin menjadi dokter, nah, nanti itu harus kuliah di kedokteran. Nah, harus mengambil jurusan kedokteran terlebih dahulu. Kemudian ada yang ingin jadi perawat atau bidan. Nah, perawat misalkan ada yang mau jadi perawat bisa mengambil setidaknya diploma 3 keperawatan atau D3 keperawatan atau D3 kebidanan. Nah, setelah Ananda tamat kuliah dan memperoleh gelar sarjana keperawatan dan sarjana kebidanan,
baru nantinya Ananda bisa bekerja menjadi perawat. Nah, kemudian seperti itu. Begitupun dengan apoteker, analis kesehatan, dan ahli gizi. Nah, jadi Ananda harus terlebih dahulu kuliah agar bisa bekerja menjadi dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya di bidang kesehatan. Oke, kemudian jenis lapangan pekerjaan yang tiga itu lapangan pekerjaan bidang artistik dan kebudayaan. Untuk lapangan pekerjaan pada bidang artistik dan kebudayaan ini yaitu setidaknya di sini ada 7 macamnya. Yang pertama itu penyanyi. Nah, jika Ananda semuanya mempunyai bakat penyanyi, bakat suara yang bagus, nah itu Ananda bisa menjadi penyanyi dengan nantinya mengikuti kontes yang dilakukan atau audisi menyanyi yang dilakukan. Nah, Ananda ikuti nanti dengan bakat Ananda yang bisa menyanyi tersebut, Ananda bisa salurkan, kemudian bisa menjadi orang-orang terkenal. Nah, dan penyanyi ini merupakan juga sebuah pekerjaan seperti itu. Kemudian content creator. Nah, content creator ini seperti YouTuber tadi yang sudah Bapak bilang di awal. Kemudian ada juga yang menjadi vlogger gitu. Kemudian model, blogger. Nah, blogger ini untuk yang suka menulis. Nah, bisa menjadi blogger dengan tulisan-tulisannya itu diposting di website blog seperti itu. Kemudian ada juga ingin pelawak, misalkan ada yang ingin menjadi pelawak, itu merupakan jenis lapangan pekerjaan pada bidang artistik dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir yaitu penari. Oke, kita lanjut kepada bidang atau jenis lapangan pekerjaan yang keempat, yaitu lapangan pekerjaan bidang pendidikan. Nah, ini ada bidang pendidikan. Nah, jadi ini seperti halnya dengan perawat tadi, agar kita bisa menjadi guru, dosen, konselor, peneliti, konsultan pendidikan, dan guru bimbel. Nah, ini kita harus setidaknya pernah berkuliah dan telah memperoleh gelar sarjana. Setidaknya sarjana pendidikan atau magister pendidikan. Nah, agar kita bisa bekerja menjadi guru, dosen, konselor. Nah, konselor ini adalah guru BK. Nah, seperti yang kita tahu itu, guru BK yang ada di sekolah Anda. Nah, jadi guru BK yang ada di sekolah Anda itu dinamakan dengan konselor gitu. Kemudian peneliti, konsultan pendidikan, dan guru bimbel. Nah, untuk dosen ini, dosen yaitu orang yang bekerja mengajar di perguruan tinggi, yang mengajar anak-anak kuliah seperti itu, atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Oke, itu jenis lapangan pekerjaan bidang pendidikan. Nah, baru kita masuk yang terakhir yaitu jenis lapangan pekerjaan bidang kemasyarakatan. Nah, apa-apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan bidang kemasyarakatan? Yaitu yang pertama ada ahli hukum, pengacara, hakim, jaksa, notaris. Nah, jadi misalkan ada yang ingin menjadi ahli hukum, pengacara, hakim, jaksa, notaris, juga harus berkuliah terlebih dahulu dan telah memperoleh gelar setidaknya sarjana di bidang hukum begitu agar bisa bekerja pada 5 bidang kemasyarakatan yang ada ini seperti itu. Nah, jadi itulah 5 jenis bidang atau 5 jenis lapangan pekerjaan yang perlu untuk Anda semua ketahui. Untuk jenis-jenis lapangan pekerjaan tidak 5 ini saja, banyak lapangan pekerjaan selain 5 ini. Anda bisa mencari di Google apa-apa saja jenis lapangan pekerjaan. Nah, itu Anda bisa searching di Google. Nah, ini hanya bagian umumnya saja yang Bapak sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi Anda bisa belajar secara mandiri atau bisa
mengetahui secara mandiri nantinya terkait dengan apa-apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan melalui Google atau searching Google. Nah, jadi 5 lapangan pekerjaan yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu pertama ada lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yaitu ada macamnya, ada ahli pertanian, peternakan, kehutanan, penyuluh pertanian, petani, operator mesin pertanian, pengangkut kayu, penyadap getah, peternak, maupun nelayan. Kemudian ada lapangan kerja pada bidang kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, dan ahli gizi. Kemudian jenis lapangan pekerjaan yang ketiga yaitu bidang artistik dan kebudayaan. Ada penyanyi, content creator, model, blogger, pelawak, dan penari. Kemudian ada lapangan pekerjaan bidang yang keempat, yaitu bidang pendidikan. Itu ada guru, dosen, konselor atau guru BK di sekolah, kemudian peneliti, konsultan pendidikan, dan guru bimbel, guru bimbingan belajar. Nah, kemudian yang kelima yaitu lapangan pekerjaan atau jenis lapangan pekerjaan bidang kemasyarakatan, yaitu ahli hukum, pengacara, hakim, jaksa, dan notaris. Nah, jadi itulah penjelasan materi dari Bapak terkait dengan apa itu pekerjaan dan apa saja jenis-jenis lapangan pekerjaan. Oke, jadi setelah Ananda menonton video ini, Bapak meminta kepada Ananda semuanya, nanti Bapak akan mengirimkan link Google Form, akan Bapak bagikan link Google Form kepada Ananda semuanya, dan Anda diharapkan untuk mengisi link Google Form tersebut dengan pernyataan yaitu apa pemahaman yang Anda peroleh setelah menonton video pelayanan informasi ini. Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah menonton video pelayanan informasi ini. Kemudian hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah menonton video pelayanan informasi ini. Kemudian silakan Anda berikan kesan dan pesan setelah menonton pelayanan video pelayanan informasi ini. Nah, jadi untuk pertanyaan ini telah Bapak siapkan melalui Google Form. Silakan nantinya Anda semuanya untuk mengisinya sehingga bisa Bapak ketahui sejauh mana pemahaman yang sudah Anda dapat dari pembahasan tentang materi layanan informasi kita pada video kali ini. Oke, terima kasih Anda semuanya telah menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda semuanya. Tetap semangat dalam belajar daringnya dan semoga memperoleh prestasi yang membanggakan untuk diri Anda dan juga untuk kedua orang tua Anda. Sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu Anda semuanya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.